Sudah? Oke. Selamat siang rekan-rekan jurnalis. Selamat datang di ruang media center kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia pada siang ini. Pada siang ini kita akan mendengarkan informasi terkait dengan terpilihnya Kardinal Baik, kita akan mendengarkan secara langsung terkait dengan terpilihnya Paus baru, Paus Leo ke-14, yang ini juga menjadi berita gembira bagi gereja Indonesia pada khususnya dan juga gereja Katolik secara universal. Hadir di tengah-tengah kita Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Beliau adalah Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia yang akan memberikan informasi terkait dengan terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus yang ke-267. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Uskup. Silakan. Selamat siang rekan-rekan media. Pertama-tama bersama para uskup seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang terus memberitakan kabar-kabar baik selama masa duka Paus Fransiskus, dan kini juga kabar sukacita sejak terpilihnya Paus Leo ke-14. Dan syukur kepada Allah kita berada dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Sebagaimana kita tahu bahwa konklav diadakan pada tanggal 7 Mei yang lalu, diikuti oleh 133 kardinal dari 135 kardinal yang mempunyai hak suara. Dua diantaranya tidak hadir karena alasan kesehatan. Konklav kali ini berjalan dengan relatif baik, cepat juga. Dalam waktu 25 jam sejak konklav dibuka, terpilihlah Kardinal Robert Francis Prevost OSA sebagai Paus yang memilih nama Leo ke-14. Menurut Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang berbicara via telepon dengan saya, dalam pembicaraan selama masa duka itu ada pertemuan-pertemuan para kardinal setiap hari, itu berbicara tentang figur paus yang akan datang itu seperti apa. Rasa-rasanya harapan-harapannya itu mengarah pada figur Fransiskus kedua yang akan meneruskan. Dan rupa-rupanya suara itu sejak awal, sejak pemilihan sudah tertuju kira-kira siapa yang akan terpilih. Maka tidak begitu lama terpilihlah Kardinal Robert Prevost sebagai Paus, dan para kardinal ini yang hadir di sana menerima dengan sukacita Paus Leo ke-14 ini. Dan ini Paus dari Ordo Santo Agustinus yang pertama, ya. Paus pertama juga yang lahir di Amerika Serikat dan berkebangsaan berkewarganegaraan Peru, ya. Dan mudah-mudahan ini dua kombinasi yang luar biasa, latar belakang negara maju yang kita tahu superpower dengan negara Peru, Amerika Selatan, pinggiran, banyak kaum miskin, banyak kaum menderita. Ini menjadi kombinasi yang luar biasa. Maka itulah sebabnya kenapa yang bagi saya memilih nama Leo 14 juga, ya. Kemudian tadi baru saja saya selesai dengan seminar. Di dalam seminar itu saya menunjukkan bagaimana Paus Leo ke-14 ini, jadi siapa yang menyangka 10 tahun yang lalu Paus Fransiskus itu melihat dalam diri sosok seorang imam yang mungkin adalah cerminan dirinya. Maka 2014 beliau diangkat, Pater Robert Prevost ini diangkat menjadi administrator Keuskupan Chiclayo di Peru. Kemudian 2015 menjadi uskup,
dan kemudian 2023 dipanggil ke Roma menjadi paus dan menjadi prefek atau kepala dikasteri atau komisi untuk pemilihan para uskup, yaitu pemilihan para uskup untuk negara-negara maju atau gereja-gereja maju. Tidak termasuk Indonesia tapi negara-negara maju. Dan makin dekat dan juga menjadi presiden duta perdamaian untuk gereja-gereja di Amerika Latin. Jadi kedekatan itu kita jumpai. Jadi seperti itu ya. Seperti seakan-akan saya bilang ini kembaran Paus Fransiskus yang lebih muda. Hidup sederhana ya, penuh bela rasa, hidup suci, penuh dedikasi yang muncul di dalam pribadi Kardinal Robert Francis Prevost. Maka bagi saya kenapa tidak memilih Fransiskus II? Ini tafsiran ya, bisa mudah-mudahan tidak salah ya. Sejauh yang saya amati, yang saya yakini, maka saya menduga begini. Dia ingin melanjutkan karya pastoral menghadirkan Paus Fransiskus dengan gebrakan Leo ke-13. Dan kita tahu siapa Leo ke-13, itu adalah Paus yang pertama menerbitkan ensiklik ajaran sosial gereja Rerum Novarum pada 15 Mei 1891 yang kemudian menjadi dasar ajaran-ajaran sosial gereja setelah itu. Maka seluruh ajaran sosial gereja yang sekarang diungkapkan dan juga diajarkan oleh Paus, termasuk oleh Paus Fransiskus, itu adalah berdasar pada Rerum Novarum ini. Dan gebrakannya luar biasa kalau kita perhatikan itu, seakan-akan situasi 1891 itu sama ada dialami segini dengan kompleksitas lebih rumit. Maka hal ini tidak hanya diatasi dengan gebrakan moral, tetapi dengan pendekatan spiritual, kasih dan bela rasa. Maka Paus pertama tampil mengatakan damai sejahtera bagi kalian semua. Kata-kata siapa itu? Itu kata-kata Yesus yang dipakai yang disampaikan oleh Yesus pertama muncul di ruang ketika para murid Yesus yang sedang mengalami down karena dunia seakan-akan kacau semua. Yesus andalannya wafat. Yesus damai sejahtera bagi kamu, memberi harapan. Seakan-akan mengajak juga kepada kita, mari dalam situasi seperti saat ini, kalau orang mengatakan krisis moral, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, mari kita tetap berharap, mari kita berjuang, dan kalianlah duta-duta perdamaian dan duta-duta damai sejahtera. Maka beliau berkata, mari kita bangun jembatan. Ya, begitu jalan, mari kita berjalan bersama kembali. Ya, berjalan bersama. Maka kemarin dalam perayaan Ekaristi pertama bersama dengan para kardinal, sebelum menyampaikan khotbah dalam bahasa Itali, beliau menyampaikan pengantar dalam bahasa Inggris, mengajak para bapak kardinal, mari para bapak kardinal berjalanlah bersama dengan saya. Saya tidak bisa berjalan dengan sendiri, saya membutuhkan para bapak kardinal untuk mengembalakan gereja, membawa perdamaian ini. Maka beliau mengajak semua orang, semua gereja Katolik dan semua orang yang berkehendak baik untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih damai. Maka saya kira figur teladan kehidupan karya Paus Fransiskus akan kita lihat dalam diri Paus Leo ke-14 dengan penerapan kebijakan dan tindakan pastoral yang saya kira disesuaikan dengan situasi yang dalam dinamika sosial politik yang terus-menerus kian cepat. Jadi luar biasa. Bonusnya apa? Paus Leo ke-14 ini pernah ke Indonesia. Bukan sebagai paus, sebagai superior general Ordo Fratrum Agustini, ya, Sancti Agustini. Jadi Ordo Fratrum Sancti Agustini, OSA, yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong. Dan uskup nanti yang terpilih putra Papua pertama Timika itu adalah uskup
Bernardus Befowitz baru OSA dari kongregasinya. Nah, 22 tahun yang lalu sebagai superior jenderal namanya Pater Robert Francis Prevost berkunjung, artinya pasti mendarat di Indonesia dan kemudian ke tanah Papua. Jadi bonusnya adalah bagi kita, beliau sudah mengenal kita, bisa dan Indonesia kita berharap juga ada di hati mereka. Maka hari ini kita menulis surat ucapan terima kasih, ucapan provisiat juga, di antara di bawahnya mengingatkan beliau bahwa beliau pernah berkunjung ke Indonesia sebagai superior jenderal. Siapa tahu dengan kemurahan hatinya pada suatu hari juga berkunjung ke Indonesia sebagai paus. Ya, itu kita sudah sampaikan juga yang akan dikirimkan kepada Paus Leo ke-14. Maka kita optimis dan bersukacita bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh Paus Fransiskus, Bapak Suci Paus Fransiskus selama 12 tahun akan diteruskan oleh beliau, bahkan lebih diintensifkan dengan energi yang luar biasa karena beliau jauh lebih muda dibandingkan Paus Fransiskus pada masa ketika wafatnya. Pada sekarang beliau pada usia 69. Maka gereja Katolik diharapkan juga menyuarakan suara kenabian untuk mewujudkan perdamaian dunia, membela mereka yang miskin, lemah dan menderita. Maka dalam sambutan pertama, kalau kita melihat itu apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, itulah apa yang dijalankan oleh Paus Fransiskus. Maka saya mengatakan cerminan Paus Fransiskus ada dalam diri beliau dan yang menggunakan gebrakan baru. Maka sebenarnya siapakah Paus Leo ke-14 ini? Yaitu Paus Fransiskus yang bangkit dengan semangat gebrakan Paus Leo ke-13. Mudah-mudahan ya, dengan bukan hanya dunia yang makin berkembang dalam hidup perdamaian sejahtera, tapi Indonesia juga akan merayakan. Dan mudah-mudahan Indonesia yang baru saja dikunjungi oleh Paus Fransiskus belum 1 tahun ya, dengan tema iman, persaudaraan dan bela rasa, di mana iman yang teguh pada Tuhan itu menghasilkan komitmen yang kuat pada manusia dan diwujudkan dalam bela rasa konkret. Dan persis apa yang dihidupi oleh Paus Fransiskus itu kita jumpai dalam Paus Leo ke-14. Kita doakan Paus Leo ke-14 semoga sehat, kuat, penuh berkat, dapat menggembalakan bukan hanya gereja Katolik seluruh dunia, tetapi juga menjadi contoh dan teladan figur Bapak kemanusiaan bagi seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Begitu teman-teman, paparan ataupun informasi dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia terkait dengan terpilihnya Paus Leo ke-14. Saya buka termin untuk pertanyaan supaya tidak lupa satu-satu dulu ya. Ya, Mas. Pendek, jelas karena waktunya juga terbatas. Terima kasih. Saya Emmanuel Dapaloka dari tempusdei.id. Pertama, saya melihat figur kedua paus, yakni Paus Fransiskus dan Paus Leo ke-14 adalah dua paus yang sederhana, dekat dengan orang miskin. Paus Fransiskus di Buenos Aires sangat dekat dengan Vilas Miserias. Demikian pula Paus Leo ke-14 dekat dengan masyarakat miskin di Peru. Kita tarik ke Indonesia sekarang. Pertanyaan saya, bagaimana Gereja Katolik Indonesia membawa semangat atau spiritualitas kedua paus ini untuk merevitalisasi semangatnya untuk melayani orang miskin di Indonesia, tidak hanya miskin dalam arti materi, tetapi juga miskin dalam spiritualitas. Salah satu contoh miskin spiritualitas adalah semakin merajalelanya korupsi. Ini merampas hak orang miskin, kata Paus Fransiskus. Bagaimana menghadapi ini semua?
Terima kasih. Ya, baik. Saya kira kebijakan-kebijakan dan teladan itu akan disampaikan sebagaimana Paus Fransiskus secara umum dan kita Gereja Indonesia di bawah pimpinan para gembala, para uskup itulah yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu sebetulnya diharapkan umat sendiri dengan masyarakat bersama-sama yang mengatasi persoalan-persoalan sosial termasuk kemiskinan ini. Sehingga itulah yang diajak oleh Paus Leo ke-14, mari bersama-sama. Tidak berkata saya akan begitu, tapi mari saudara-saudara bersama-sama berjalan bersama. Dan itu persis apa yang disampaikan Paus Fransiskus berkali-kali yang mengutip pepatah Afrika. Kalau mau berjalan cepat, jalan sendiri, tapi lelah, tidak akan bertahan lama. Tapi kalau mau mencapai tujuan, berjalanlah bersama-sama, kita bisa berjalan sampai jauh, sampai lama mencapai tujuan. Ya, dan itulah yang disampaikan oleh Paus Leo ketiga. Mari berjalan bersama-sama. Ini juga suatu kerendahan hati beliau bahwa menjadi paus bukan semuanya dilakukan sendiri, tapi ada bersama. Maka beliau mengutip Santo Agustinus, ya, yang mengatakan di hadapan kalian saya uskup, bersama kalian saya seorang Kristen, seorang Katolik, seorang umat gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Bapak belakang yang rambut putih, silakan Pak. Terima kasih Romo. Saya Yosi dari Kompas. Saya ingin menanyakan dua paus terakhir kita, Paus Fransiskus dan Paus Leo. Dua-duanya berasal dari Amerika Selatan. Yeah. Dan yang tadi Monsinyur sampaikan juga putusannya banyak mengacu pada dunia selatan. Nah, apakah memang gereja saat ini, Vatikan dan juga gereja universal, memiliki perhatian khusus pada dunia selatan dalam konteks geopolitik, tarikan geopolitik global? Terima kasih. Terima kasih. Yang luar biasa ini bahwa pemilihan paus ini bukan keinginan manusia. Ya, kalau kita ingat itu waktu Daud dipilih dari kakak-kakaknya itu, dikatakan Samuel itu kan memilih, oh pasti orang ini nih, pasti orang ini yang dipilih oleh Tuhan. Jadi apa yang dilihat Tuhan bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang ada di dalam hati yang tidak kelihatan oleh manusia. Jadi memilih paus ini bukan soal ini jatah dari daerah mana, ini arah mana, tapi siapa yang paling cocok untuk gereja universal dan seluruh dunia saat ini. Maka dipilihlah Paus Leo ke-14 yang kebetulan lahir di Amerika lalu menjadi berkewarganegaraan Peru. Jadi tidak ada plot bahwa sekarang jatahnya ini, jatahnya ini, jatahnya ini. Bagi kita mengagetkan. Maka orang-orang kan punya pikiran tuh yang disebut dengan manusia. Mulai mau ini calon paus, nggak ada pencalonan paus itu ya. Maka itu wartawan-wartawan saja ya. Artinya wartawan-wartawan tertentu, tidak semua wartawan mulai menjejerkan ini. Mau nominasi si ini. Seolah-olah para wartawan ini lebih berkuasa dari Roh Kudus. Sudah menentukan sendiri. Roh Kudus sudah punya namanya, sudah menyimpannya. Nanti tenang-tenang. Lalu ternyata ini bagi dunia luar para kardinal mengagetkan, bagi para kardinal di dalam tidak mengagetkan. Maka paus ini menurut Kardinal Ignatius Suharyo yang berbicara dengan saya, Paus Leo ke-14 langsung disambut dan diterima oleh semua kardinal. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi ya, Mas, silakan yang pakai baju apa? Silakan. Selamat siang, saya Thomas dari kumparan.com. Ada 3 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait arah gereja Katolik di bawah Paus Leo ini. Kalau yang kita tahu kan dari pas zaman Paus Fransiskus kan gereja berjalan lebih ke arah progresif ya. Dan sebelum-sebelumnya itu lebih di area yang konservatif. Nah, kira-kira di bawah Paus Leo ini kepemimpinan arah gereja Katolik ini akan berada di tengah-tengah atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu
kan dalam visi Paus Leo itu ada salah satu yang kalimat yang diucapkannya itu membangun jembatan dan dialog. Iya. Dialog, boleh diperjelas nggak itu konteksnya itu jembatan itu maksudnya ke arah mana gitu? Apakah kayak misalnya dalam isu terkait Palestina kah atau bagaimana? Itu yang kedua. Dan yang terakhir mungkin boleh didetailkan, ada kabar di tahun 2003 waktu belum menjabat sebagai paus, dia pernah ke Sorong, Papua. Itu boleh dikasih tahu nggak udah berapa kali dia ke Indonesia dan dijelaskan apa kunjungannya waktu itu. Terima kasih. Ya. Nah, yang berkaitan satu arah gereja Katolik, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa agaknya Paus Fransiskus itu melihat ini loh kembaran saya, cerminan hidup saya itu ada di orang ini. Maka coba dari segi usia tabisan uskup 10 tahun. Dari segi kardinal baru 2 tahun. Ya. Nah, jadi itu termasuk junior dibandingkan para kardinal yang memilih. Tapi segera dipanggil dan mendapat posisi penting yang diberikan oleh Paus Fransiskus, seakan-akan menunjuk tanpa seorang paus tidak akan mengisi ini sini, tidak, karena itu ya sekali lagi Roh Kudus. Maka Allah gereja itu apa progresif atau tidak? Paus Fransiskus itu progresif atau tidak? Paus progresif dianggap progresif kalau seolah-olah orang progresif, orang yang menunjukkan kasih, bela rasa, tidak menekankan aturan, progresif gitu ya. Yang aturan-aturan kolot gitu ya. Nah, Paus Fransiskus beberapa kali saya itu tidak aneh-aneh, saya itu hanya mau menerapkan keputusan-keputusan Konsili Vatikan Kedua. Baca dokumen-dokumen Konsili Vatikan Kedua, itulah yang sekarang sedang saya jalankan. Yang lama itu beberapa yang tidak terwujud, saya mencoba mana yang belum diwujudkan dalam persoalan. Lalu orang bilang, oh progresif, padahal Konsili Vatikan Kedua lah yang membuat loncatan besar untuk gereja. Sehingga yang menekankan belas kasih Allah, hadir damai sejahtera di antara kita. Tembok, kalau kita lihat sejarahnya tembok, pertama berita tentang Paus mengungkapkan jembatan-jembatan itu, kalau kita ingat, wartawan cek ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya, cek. Itu ketika berita di Amerika membangun, ada berita tembok yang membatasi supaya para imigran tidak masuk. Maka daripada membangun tembok, lebih baik membangun jembatan. Ya, karena ini kan persoalan orang miskin, orang yang mencari suaka politik, orang yang lari, yang memang secara legal pasti tidak bisa melanggar. Maka dibangun tembok. Nah, Paus coba bangun jembatan dialog. Kenapa mereka lari? Bantulah persoalan itu. Nah, itu diantaranya itu, ya, bukan masa. Lalu yang Sorong, betul, pernah ke Sorong tahun 2003 sebagai Superior Jenderal OSA, yaitu pimpinan tertinggi Ordo Santo Agustinus. Itu 2 kali periode beliau, 16 tahun artinya tahun 2003. Maka dalam surat kami juga tadi mengingatkan Bapak Paus pernah ke Indonesia pada tahun 2003. Siapa tahu dengan kemurahan hati sebagai Paus mengunjungi tempat-tempat di Indonesia termasuk Papua. Siapa tahu menjadi paus pertama yang berkunjung ke Papua. Tapi kan itu harapan dan doa kita. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertegaskan artinya Paus Leo ini akan berada di tengah-tengah atau akan kembali sama, akan mengikuti seperti Paus Franciscus. Iya. Saya kira akan yang disebut dengan konservatif progresif ya. Kadang-kadang orang membedakan ekstrim saja. Ini sesuai dengan aturan, tradisi, ini sesuai, ini yang melampaui tradisi dan aturan. Ya, nah Paus Leo ke-14, saya kira seorang yang akan meneruskan beliau. Kalau memahami Paus Fransiskus, sebetulnya beliau berada di jalur tengah, mau mendamaikan. Ya, jangan membuang aturan dan hukum, tapi bagaimana dan jangan menjadikan aturan dan hukum sebagai palu yang menghukum atau kayu yang memukul, tetapi bagaimana aturan dan hukum ini mengantar manusia untuk hidup lebih damai dan sejahtera. Itu kan seperti Yesus sendiri.
Ya, Yesus tidak pernah menghancurkan hukum, bahkan berkata 1 iota pun aku tidak menghapuskan. Ya, bahkan dia mengatakan ini yang harus manusia untuk bukan hukum manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Masih ada lagi? Ya, Mbak, baju hitam, silakan. Perkenalkan, saya Ervana dari Tempo. Kita semua tahu kalau dunia itu berbahagia karena sudah memiliki paus baru. Tetapi Paus Leo ini kan sempat berada di pusaran kontroversi, di mana beliau ini sempat dinilai gagal untuk membuka investigasi terhadap kasus kekerasan seksual ya. Dan itu ada 2 kasus. Bagaimana Monsinyur melihat ini dan kedepannya? Kan ini juga banyak yang mengkritik dan khawatir gitu, karena beliau sempat berada di pusaran kontroversi itu. Bagaimana Monsinyur melihat ini? Terima kasih. Pertama, memang saya belum pernah mendengar, baru mendengar sekarang ada pusaran itu ya. Tidak tahu apakah betul atau tidak. Sama waktu Paus Fransiskus juga. Itu waktu dipilih lalu berkata dulu ada persoalan berkaitan dengan keselamatan para anggota Yesuit ya, berkaitan dengan kekerasan, bagaimana mengembalakannya. Jadi lalu ada itu juga dulu. Seandainya betul, tapi mudah-mudahan salah ya, tidak begitu. Seandainya betul, tidak apa-apa. Ya, justru sebagai paus ini bukan kekuatan manusia. Paus bukanlah manusia superpower, tapi bukan Superman. Paus adalah seorang Kristen, seorang murid Kristus yang dipilih menjadi gembala dan akan membuat kekuatan dan daya dari Allah. Siapakah Paus pertama? Petrus, seorang nelayan yang tanpa berdaya, pernah mengkhianati, pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dialah yang menyatakan engkaulah Mesias. Maka para paus yang adalah pengganti Petrus, para uskup itu pengganti rasul ya, tinggal dipilih rasulnya siapa, asal jangan Yudas saja ya. Tinggal dipilih rasul dari 11 itu ya, lalu dengan Matias itu. Sedangkan paus itu adalah pengganti Petrus. Kami itu para uskup pengganti rasul-rasul penerus. Nah, Petrus saja itu sebenarnya, tapi Petrus itu yang mengantar itu pengakuan. Maka yang diharapkan dari seorang paus adalah meneguhkan gereja bahwa Yesus Tuhan adalah Mesias. Ya, lalu Yesus Tuhan yang Mesias itu dipraktekkan dalam kehidupan menggereja, sosial masyarakat dan kebangsaan, di mana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih. Jadi kalaupun ada kekurangan, kita tidak khawatir, Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan. Dulu juga Petrus kan kenapa menyangkal Yesus? Takut mati. Tapi setelah Pentakosta dia berani mati. Sampai dalam Kisah Para Rasul 5:29 dia berkata, daripada taat kepada manusia, saya akan lebih taat kepada Allah. Dengan kata lain, saya lebih baik mati. Padahal dulu takut mati ya. Tapi sekarang, nah, jadi jangan khawatir, Mbak ya. Jadi jangan khawatir. Siapapun ya yang terpilih itu bukan pilihan manusia, pilihan Allah melalui tangan-tangan manusia. Jadi kita juga berterima kasih kepada para kardinal yang luar biasa mendengarkan suara Allah hingga memilih orang yang paling dibutuhkan oleh gereja dan dunia saat ini. Masih ada lagi teman-teman jurnalis? Siap. Cukup? Baik. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup Anton, para rekan-rekan jurnalis yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan kami untuk konferensi pers pada siang ini. Untuk itu kami tutup konferensi pers. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Surat sudah.